Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk bersyukur, berterima kasih buat kemurahan dan kebaikan yang terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bersyukur buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, dan berkat-berkat yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari itu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan perlindungan kami, dan Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Kami bersyukur, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Dan kami aman di dalam perlindungan. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Sebab Tuhan hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Dan mulut kami penuh dengan pujian, memuliakan nama. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, ditinggikannya. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percayanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percayanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Haleluya. Engkaulah pengharapan, percayanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah. Kami memuji, meninggikan haleluya. Kami sembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, ajaib engkau, ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah jawaban kami, Engkaulah pertolongan kami. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, ya Allah Bapa, ya Allah terpujilah namamu, terpujilah.
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Tuhan perlindungan yang teguh, kami aman di dalam-Mu. Tak tergoncangkan, tak tergoyahkan oleh apapun juga Tuhan. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat. Engkau jawaban yang tak pernah salah. Engkau segalanya bagi kami. Engkau sumber kekuatan di saat kami lemah. Engkau sumber pertolongan di dalam setiap pergumulan. Engkau sumber jawaban di setiap persoalan. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu. Ajaib Tuhan. Ajaib selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Mulialah namamu. Mulialah namamu.
Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjagai hidup kami, sehingga kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami tak tergoncangkan dan tak tergoyahkan oleh apapun. Sebab Engkaulah perlindungan kami yang teguh, kota benteng yang teguh. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Di saat orang ku akan terbang bersamamu. Apakah raja atas semesta, ku tegas kau anak. Amin. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tegas kau di saat badan bergerak orang, ku akan terbang bersamamu. Bapa kerajaan atas semesta, ku tegas kau aku, ku tegas kau aku, ku tegas
Kami tenang sebab Engkau Allah kami, Engkau Allah perlindungan yang teguh, dan kami aman di dalam. Sehingga kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Mengendalikan hidup kami, menguasai hidup kami sepenuhnya. Sehingga kami tunduk dan taat pada firman-Mu. Dan kami menikmati damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman sampai selama-lamanya. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambung firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Suara masih kedengaran Bapak Ibu ya? Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini dari Yeremia pasal yang ke-8. Yeremia pasal 8 merupakan lanjutan dari perikop yang ketiga dari Yeremia pasal 7. Saya akan bacakan dulu di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yeremia pasal 8. Pada masa itu demikianlah firman Tuhan, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan mereka. Dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu, di perikop yang pertama ini sampai yang ketiga merupakan lanjutan perikop yang ketiga yang dari kemarin, Yeremia pasal 7, di mana dikatakan pada masa itu adalah masa ketika bangsa Yehuda dan Yerusalem itu menyembah berhala. Mereka menempatkan dewa-dewa dalam rumah Tuhan atau bait Allah, dan juga itu mempersembahkan korban-korban bakaran anak-anak mereka, yang itu merupakan kekejian ataupun kejijikan bagi Tuhan. Jadi inilah yang mereka alami, bahwa mereka mendapatkan pada saat itu adalah penghinaan yang paling hina, bahwa makam mereka dinubuatkan makam mereka akan dibongkar, dan tulang-tulang mereka akan seperti sampah saja yang dibiarkan tergeletak berserakan. Dan di ayat 3 berkata bahwa mereka mengalami kehidupan yang sangat pahit ketika mereka memberontak, mereka menyembah berhala, mereka mensejajarkan dewa-dewa yang mereka sembah itu dengan Tuhan, dan mereka bahkan dikatakan mereka lebih baik mati daripada hidup. Mereka mengalami penghinaan yang paling hina. Nah, di dalam perikop yang kedua itu berjudul dosa dan hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakah ia tidak bangun kembali? Apakah orang berpaling? Apabila orang berpaling, masakah ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling? Berpaling terus-menerus. Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Nah, bangsa ini tidak hanya sekedar mereka jatuh dalam dosa, tapi mereka hidup di dalam dosa. Mereka menghidupi dosa itu dan mereka tidak mau bertobat. Bahkan mereka menjadikan dosa itu seperti gaya hidup terus-menerus. Dimulai dari mereka mulai menipu,
Terus ayat yang ke-6 berkata, aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur, tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Jadi mereka hidup suka-suka, mereka tidak merasa bersalah. Bagi mereka itu hal yang biasa ketika mereka berkata jujur, ketika mereka menipu. Bahkan di ayat yang ke-7 berkata begini, bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bahkan firman Tuhan membandingkan dengan binatang. Binatang aja mengerti ketika ada musim, mereka harus pergi dan mereka harus pulang. Bahkan binatang-binatang tahu arah kemana mereka harus kembali, seperti burung-burung musiman itu kalau kita lihat di langit itu sering ada musimnya mereka akan kembali dan mereka tahu kemana mereka kembali. Tetapi bangsa ini firman Tuhan berkata, bangsa yang dari sejak semula Tuhan sudah perintahkan dari zaman Musa sampai kepada Nabi Yeremia sebagai penyampai pesan yang terakhir, bangsa ini pun tidak mengerti hukum Tuhan. Ayat 8 berkata, bagaimana kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka tahu, mereka mempunyai Taurat Tuhan dan mereka tahu tentang Taurat Tuhan. Di ayat 8 ini lebih jelas itu kalau kita baca di terjemahan masa kini. Berkata begini, berani benar kamu berkata bahwa kamu bijaksana dan tahu hukum-hukumku. Coba lihat bagaimana hukum-hukumku itu diubah oleh ahli-ahli agama yang curang. Jadi bangsa ini bahkan nanti di ayat selanjutnya berkata bahkan nabi pun, imam pun mereka berani menipu. Artinya apa? Mereka berani menyampaikan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Nah, itu yang menjadi dosa bagi mereka dan Tuhan mendatangkan penghukuman atas hidup mereka. Ayat 9 berkata, orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Jadi mereka, ketika mereka mengaku bijaksana, padahal mereka menolak Tuhan, tentunya hikmat Tuhanlah yang mendatangkan kebijaksanaan bagi setiap kita. Jadi ketika kita menolak firman, jangan berharap kita menjadi orang yang bijaksana. Di dalam ayat yang ke-10, sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Nah, seperti yang saya katakan tadi di atas, bahwa sampai nabi pada saat itu pun imam mereka melakukan penipuan. Maka ada akibat yang didapatkan, yaitu bahwa firman Tuhan berkata, aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Artinya nubuatan ini akan dilaksanakan bahwa bagi bangsa itu adalah hal-hal yang berharga di dalam hidup mereka, seperti istri ataupun harta kekayaan mereka itu akan dirampas, akan dijajah. Bahkan di perikop pertama saja, makam-makam mereka pun akan dijarah. Dan apa yang mereka bawa di dalam kubur mereka pun akan diambil oleh bangsa-bangsa Babel. Selanjutnya di ayat yang ke-11, mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi
tidak ada damai sejahtera. Nah, ada penyampaian pesan kepada mereka bahwa akan ada damai sejahtera, yaitu dari tipuan-tipuan orang-orang nabi dan juga tadi itu bahwa itu nggak apa-apa maksudnya. Tetapi ternyata di ayat yang ke-12 itu seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum, firman Tuhan. Ayat yang ke-13, aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Nah, di ayat yang ke-13, ketika dosa-dosa yang mereka perbuat dari bangsa itu, Tuhan mau itu ada buah-buah pertobatan, dan Tuhan sangat rindu bangsa ini kembali. Tetapi mereka tidak ada sedikit pun mereka bergeming untuk kembali bertobat, dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Babel untuk menindas hidup bangsa ini. Di ayat yang ke-14, mengapa kita duduk-duduk saja, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari, dan karena bunyi ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular bludak yang tidak dapat dimateraikan, yang dimanterai, yang akan memagut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Pada akhirnya ketika dosa itu akan melahirkan maut dan akan menimbulkan kengerian, dan yang namanya penyesalan itu sudah terlambat. Nah, dari perikop kedua ini Bapak Ibu, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa yang pertama, dosa itu adalah dosa. Artinya apa? Dosa akan terus menjerat, dia akan terus mengikat, bahkan akan menyeret kita pada dosa-dosa berikutnya. Ketika cuma tadi itu berkata tidak jujur, menipu, dan selanjutnya itu terus akan mengakibatkan dosa-dosa berikutnya. Terus yang kedua adalah dosa itu menjadi penghalang, menjadi pemisah, menjadi penghambat doa-doa kita kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 59 seperti yang kita sudah pelajari bersama, bahwa bukan telinga Tuhan itu tidak peka untuk mendengar, dan bukan tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolong, tetapi yang menghambat atau yang menjadi pemisah, dan itu adalah segala kejahatan dan dosa-dosa. Jadi dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi tidak baik. Jadi poin yang ketiga adalah yang saya dapatkan, mari introspeksi diri. Masih adakah saat ini dosa yang masih bercokol, yang mungkin tanpa kita sadari, kita masih hidup di dalamnya, dan kita menganggapnya itu biasa. Seperti contoh, suami saya menegur saya, dia ngomong gini, orang Palembang suka ngomong apa? Mah, jangan suka basi ngomong, katanya kan? Artinya apa? Ngomong tidak jujur. Tidak jujur dalam hal apa? Berbicara tidak semestinya. Jadi ketika kita mungkin mendapatkan info, mendapatkan berita, tetapi kita tidak yakin atau berita itu setengah-setengah, lebih baik itu tidak disampaikan. Lebih baik tutup mulut. Nah, itu jadi suami saya memperingat saya untuk jangan ngomong. Maksudnya jangan ngomong sembarangan. Sekalipun berita itu kita dapatkan dari sumbernya, tetapi mungkin kita terimanya setengah-setengah atau sumbernya juga
menyampaikannya tidak yakin gitu. Jadi hal-hal sepele mungkin itu bohong, kadang orang ngomong, bohong kecil kok. Tetapi seperti yang saya dapatkan, dosa adalah dosa, dosa itu bukan sekedar masalah. Dan dosa itu memang harus diputuskan. Jangan hidup di dalamnya dan menganggap itu adalah suatu kebiasaan. Dan poin yang keempat adalah yang saya dapatkan, ketika kita jatuh dalam dosa ya, berarti kita jangan hidup di dalam dosa itu, tapi mari kita cepat sadar, kita bertobat, kita berbalik, minta ampun sama Tuhan, dan kalau kita mau sembuh ya kita mengaku sesama teman seiman kita akui supaya kita didoakan dan kita boleh menjadi sembuh. Dan kita lanjut kepada perikop yang ketiga, ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Nah, di dalam perikop ketiga ini merupakan doa Nabi Yeremia, ratapannya, tangisannya atas bangsanya. Dia sedih hati atas apa yang akan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Nabi Yeremia adalah terkenal dengan nabi yang meratap, dan dia adalah nabi yang terakhir, utusan pesan Tuhan bagi bangsa ini. Dia adalah nabi yang terakhir, dan bahkan dia ditolak. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan itu, dia ngomong seperti ngomong kepada tembok. Saya baca di Google, tidak ada yang merespon. Dia dipanggil Tuhan itu di usianya yang muda, bahkan Tuhan tidak mengizinkan dia untuk menikah dan berkeluarga. Jadi dia hidup sendiri selama 40 tahun. Dia menyampaikan pesan Tuhan dan dia tidak didengar. Nah, pelajarannya bagi kita Bapak Ibu untuk masa kini, sekalipun ketika kita menyampaikan kebenaran Tuhan, kita ditolak, itu biasa. Tetapi ketika kita melakukan amanat agung, mari kita mau lakukan itu terus-menerus sampai sekalipun orang tidak menerima kebenaran itu, tapi percayalah bahwa pertumbuhan itu datangnya daripada Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu disampaikan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, itu saja Bapak Ibu yang saya dapatkan dari perikop 1, perikop 2, sampai yang ke perikop 3 dari firman Tuhan di Yeremia pasal yang ke-8 ini. Saya kembalikan kepada suami. Oke, terima kasih istriku. Jadi hari ini kita diingatkan lagi, dinasehatkan lagi. Bahkan ada statement tadi yang istri saya sampaikan, bahkan kalau di camp pria itu juga menjadi salah satu statement yang harus terus diingat, bahkan menjadi nasihat peringatan yang harus dihidupi oleh setiap pria dan tentunya oleh setiap orang percaya. Bahwa dosa adalah dosa, dosa bukan sekedar masalah. Sehingga kita kadang anggap ya namanya juga masalah, berusaha cari jalan keluar. Dosa, jalan keluarnya cuma satu Bapak Ibu, bertobat dengan segera dan menerima pengampunan. Karena apa? Karena dosa akan mendatangkan konsekuensi. Ya, saya tidak mau mengatakan dosa mendatangkan hukuman, karena seakan-akan nanti Tuhan yang menghukum. Tapi sebenarnya setiap tindakan yang salah, setiap perbuatan dosa,
itu akan mendatangkan konsekuensi dalam hidup kita, disiplin dalam hidup kita sebagai akibat dari apa yang kita buat itu sendiri. Makanya kalau kita baca di perikop yang pertama tadi yang istri saya katakan, bahkan orang-orang yang masih hidup hari itu mengalami situasi yang pahit, sehingga rasanya mereka kalau boleh pilih, mereka pengen mati juga. Walaupun di ayat-ayat di atasnya dikatakan dalam kondisi sudah mati, tinggal tulang belulang pun mereka juga diserahkan kepada apa yang mereka cintai, mereka dengar, mereka abdi, yaitu berhala-berhala. Dan tentu sekali lagi ini menjadi pembelajaran bagi kita, peringatan bagi kita, seperti apa yang tadi istri saya juga sampaikan, ya mari kita introspeksi diri kita, karena terkadang itu tadi, kita anggap dosa itu bukan dosa, tapi ya hanya sekedar masalah, ya ini masih belum beres lah Pak masalahnya Pak, ya tunggulah waktunya nanti beres. Oh enggak, dosa itu harus segera. Seperti kalau di camp pria seringkali dikasih contoh ilustrasi, potong ekor anjing itu nggak boleh main kayak potong nggak bisa. Potong ekor anjing itu tap langsung putus. Memang mungkin sakit kaing-kaing, tapi ya akan segera sembuh. Tapi kalau coba dipotong pelan-pelan, nggak putus-putus, udah sakitnya terus-terusan, darah bisa mengucur terus-terusan, bahkan bisa ujungnya mati. Jadi hari ini mari setiap kita introspeksi diri kita, dan percayalah ada Roh Kudus yang terus akan mengingatkan kita, bahkan menegur kita, dan bagian kita adalah cepat sadar, cepat bertobat. Karena sekali lagi, ayat yang tadi istri saya juga sampaikan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya bukan karena telinga Tuhan kurang tajam, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, tetapi yang jadi penghalang itu ya kadang dosa, terus kita ngeyel. Kita pikir itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan kemudian ya dosa akan terus ditutupi dengan dosa-dosa yang lain. Dan sekali lagi kita akan terima konsekuensi. Jadi kalau kita mau menerima kasih karunia, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, ya kalau Tuhan ingatkan, Tuhan nasihati, apalagi kalau sudah sampai Tuhan tegur dengan keras, segeralah bertobat. Jadi sekali lagi apa yang terjadi dari perjalanan bangsa Israel, sekali lagi itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita yang adalah Israel rohani. Tentu sekali lagi ada banyak hal-hal yang baik yang dilakukan bangsa Israel yang juga harus kita lakukan. Tapi kita tahu belajar hari-hari ini dari kitab Yesaya, kitab Yeremia, ada begitu banyak hal yang dilakukan bangsa Israel yang menjadi peringatan bagi kita, jangan kita lakukan hal yang sama. Karena kita akan alami konsekuensinya. Jadi mari Bapak Ibu terus jaga hati kita, rendah hati, lemah lembut, semakin peka dengar suara Roh Kudus, sehingga ketika kita mulai menyimpang sedikit saja, ketika Roh Kudus ingatkan, segera kembali ke jalur yang benar, ke jalan kebenaran itu, supaya kita menikmati kasih karunia yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih istriku. Saya serahkan kepada Kau Joni Samuel. Ya, salam semua. Tidak ada yang nambahkan. Kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Kau Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semakin hari dilengkapi, kami semakin hari kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak boleh hidup dalam dosa Tuhan. Kami boleh hidup dalam pertobatan Tuhan. Kami boleh kembali hidup terus bersekutu dengan Engkau. Hidup kami boleh menikmati setiap kasih karunia sudah Kau sediakan buat kami. Kasih Tuhan Yesus, memberkati insan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus pakai hidupnya, jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati Senang Pak Heri dan anak-anak mereka Tuhan, setiap kehidupan mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kedua berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan,
Dalam kehidupan kami semua Tuhan boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, sehingga lewat kehidupan kami banyak orang boleh mengenal Engkau. Bapak terima kasih pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa buat Ibu Dorcas dan anak-anak mereka Tuhan mengalami serangan diare Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa pemulihan-Mu memulihkan sakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diserahkan Dorcas dan anak-anak mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami doa buat Kobuyung, Ali Tuhan, sudah habis menjalani pasti Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan mereka, memulihkan, memberi kekuatan kesehatan dan pemulihan terus kerja dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini juga kami bersyukur buat anaknya cerita Cindy Tamara Tuhan yang habis menjalani operasi sesar Tuhan. Tuhan, kuasa pemulihan-Mu terus memulihkan kesehatannya Tuhan. Biarlah damai dan sukacita, dia boleh dapat makan anak dan cucunya Tuhan, kesehatan, kekuatan terus berada dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Engkau memberikan roh yang takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan adil dan benar. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah rakyat kami Tuhan. Ibadah Sabat 1, 2, dan 3 Tuhan. Get dan New Tuhan. Engkau juga memberkati setiap para pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Lewat setiap pelayanan mereka dan membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pagi hari ini setiap doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh mengakhiri korandio kami Tuhan. Dan kami akan masuki hari baru ini bersama dengan Engkau dalam perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang terus berkawal, memagar, menyertai kami, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan melangkah. Bahkan kami boleh bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Dan melalui lewat hidup kami, nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Satu kamar ya Ibu Dorcas ya, sama anak-anak berarti. Ibu Dorcas makan apa? Ada keracunan makanan ya? Yang berapa